Bab 2311 Semua orang terluka. Mereka tidak pernah menganggap serius Levi dan menolak untuk mengaku sebagai bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Jadi bagaimana jika kita tidak membalasnya? Bagaimanapun, tidak ada yang akan terjadi pada kita. Forlevia telah bersembunyi di kegelapan dan marah karena marah. Rex ini sangat tak tahu malu. Dia akan bergerak dan mendapatkan materi baru itu sendiri. Beberapa sesepuh juga memantau situasi dari belakang layar. Persetan dengan mereka. Bagaimana warga Archulea bisa begitu tak tahu malu? Aku akan membunuh mereka semua sendiri. Penatua Celia, yang selalu memiliki temperamen buruk, hampir kehilangan kendali dan menyerang. Tunggu, kita tidak dalam posisi untuk menyerang. Yang lain dengan cepat menghentikan sesepuh untuk menyerang. Sepertinya Evie bersikeras mendapatkan materi baru. Saya sangat khawatir tentang dia, gumam seorang penatua. Itu benar, pelatihannya telah memberinya keterampilan yang luar biasa, dan tidak ada yang menandinginya. Namun, Archulea memiliki banyak petarung yang terampil, dan bahkan kita akan kesulitan mengalahkan mereka. Jika Evie menyerang sendiri, para tetua semua khawatir. Kami telah menjaga Evie dalam kegelapan dan belum pernah mengambil bagian dalam pertempurannya sebelumnya. Namun, sepertinya kita harus melakukannya sekarang, kata Celia. Di sisi lain, Levi dan yang lainnya tidak pernah pergi. Sebaliknya, mereka pergi untuk tinggal di sebuah manor. Semua orang mencoba menenangkan Levi ketika mereka melihat betapa marahnya dia. Tidak apa-apa, aku akan memusnahkan mereka semua malam ini. Tidak ada yang akan bertahan. Mereka berutang budi padaku. Namun, mereka menolak untuk membayar. Oh, segalanya tidak akan berakhir baik bagi mereka. Geram Levi. Azure Dragon dan yang lainnya mendiskusikan masalah ini setelah mereka meninggalkan kamar Levi. Warga Archulea terlalu banyak. Mereka memutarbalikkan fakta dan sama sekali tidak tahu malu. Kami tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ya, apakah kamu melihat betapa marahnya bos? Aku tidak akan bertahan untuk ini. Keadilan harus ditegakkan. Ya, ayo pergi bersama dan curi material itu segera. Semua orang setuju. Mereka berangkat bersama dan pergi ke gudang benih kiamat Archulea. Negara ini memiliki banyak petarung yang terampil, tetapi Azure Dragons memiliki banyak petarung yang terampil di sisinya juga. Tidak ada yang menjadi sasaran empuk. Faktanya, banyak dari mereka berada di papan peringkat ilahi. Ketika mereka mencapai Doomsday Seed Vault, mereka menyerang secara langsung dan agresif. Sayangnya, gudang benih kiamat sudah siap untuk mereka. Pejuang elit muncul dari setiap sudut dan membuat orang-orang itu dikelilingi. Azure Dragon, Floyd, dan yang lainnya menjadi muram begitu pertarungan dimulai. Archulea memiliki banyak petarung yang terampil. Dan masing-masing dari mereka menakutkan. Jelas bahwa musuh mereka berperingkat lebih tinggi daripada mereka di papan peringkat ilahi. Jika tebakan saya benar, lebih dari 10 dari mereka ada di daftar 30 teratas. Kirin, yang berada di peringkat 30-an dalam daftar, adalah petarung terbaik yang dimiliki Azure Dragon bersama mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka bisa mengikuti. Orang-orang itu perlahan-lahan menjadi kewalahan, dan banyak dari mereka terluka. Kita tidak bisa terus bertarung seperti ini. Kembali, semua orang mundur. Sayangnya, orang-orang itu segera mengetahui bahwa rute pelarian mereka diblokir. Mereka tidak bisa melarikan diri. Kirin dan yang lainnya terjebak. Ledakan, ledakan. Saat musuh mereka mendekat, kekuatan mengerikan meledak dari kegelapan. Mereka mendorong musuh menjauh dan memberi Kirin dan yang lainnya jalan keluar yang aman dari tempat itu. Orang-orang itu dengan cepat melarikan diri. Saat para petarung dari Archulea hendak mengejar orang-orang itu, para petarung yang bersembunyi di kegelapan bertindak sekali lagi untuk menghentikan para petarung. Ketika Kirin dan yang lainnya mencapai tempat yang aman, mereka melihat sekelompok orang sedang menunggu mereka. Kelompok orang itu adalah Forlevia dan beberapa mentornya. Situasinya sangat buruk sebelumnya, dan Forlevia adalah satu-satunya yang seharusnya membantu mereka. Namun, para tetua khawatir, jadi mereka menyerang juga. Ah, jadi Forlevia dan mentor legendarisnya adalah orang yang menyelamatkan kita. Terima kasih banyak. Kami akan berada dalam masalah jika bukan karena Anda. Petik 2. Semua orang berterima kasih kepada penyelamat mereka. Pulang ke rumah. Ini di luar gaji Anda, dan Anda harus mencari solusi lain, saran seorang penatua. Oke,
mengerti. Azure Dragon dan yang lainnya langsung pergi. Ketika mereka kembali ke Manor, mereka melihat bahwa Levi sedang menunggu mereka. "Di mana kamu?" tanya Levi tegas. Ketika dia melihat bagaimana semua orang terluka, ekspresinya berubah tajam. "Mereka melakukan ini padamu." Semua orang tetap diam. Tidak ada yang berani angkat bicara. "Oke, aku mengerti. Aku akan keluar sebentar," jawab Levi acuh tak acuh. Bab 2312 Pembunuhan adalah apa yang akan dia lakukan. Awalnya, Levi berencana menunggu sedikit lebih lama. Tapi bajingan itu menyakiti anak buahku. Akan aneh jika Levi tidak marah. Aku akan membuat Archulea terbalik hari ini. Membunuh, pembunuhan, pembantaian. Ini brengsek Asteris Le. Beraninya mereka membalas kebaikanku dengan tidak berperasaan. Apakah mereka melihat saya sebagai penurut? Aku menyelamatkan pantatmu dari neraka, dan aku bisa mengembalikanmu ke tempat yang sama saat aku menyelamatkanmu. Mau kemana, bos? Phoenix, yang terluka, mencoba menghentikan Levi, tetapi dia masih berjalan pergi dengan ekspresi kesal. Dia tidak pernah menjawab. Biarkan saja dia pergi. Evie dan para tetua dari The Cardinal Hall ada di sana, jadi saya yakin dia akan baik-baik saja, kata Floyd. Itu benar, bos akan baik-baik saja, biarkan saja dia. Semua orang berpikir bahwa kata-kata itu masuk akal. Forlevia dan para tetua ada di sana, jadi sepertinya Levi akan aman. Mereka semua terluka dan membutuhkan perawatan medis, jadi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah Forlevia mencoba menerobos gudang benih kiamat segera setelah mereka pergi. Sayangnya, musuhnya memiliki terlalu banyak petarung elit bersama mereka. Tidak peduli seberapa kuat dia. Dia masih sedikit di belakang. Butuh waktu lama, tapi dia masih tidak bisa menerobos, jadi dia harus menyerah dan mundur. Para tetua tidak bisa menyerang kecuali Forlevia dalam bahaya karena secara sosial tidak pantas bagi mereka untuk menuntut gudang benih kiamat menyerahkan materi baru itu. Bagaimanapun, mereka mewakili The Cardinal Hall, dan mereka akan menjadi bahan tertawaan jika mereka bergabung dalam pertarungan. Mari kita mundur untuk saat ini, Evie. Kami akan memberikan solusi untuk Anda. Mengambilnya dengan paksa tidak akan berhasil. Paling buruk, kami hanya akan membuat mereka tawaran yang tidak bisa mereka tolak. Kami akan bernegosiasi dengan mereka besok dan akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Para tetua membawa Forlevia keluar dari sana segera setelah itu. Mereka harus berjanji pada Forlevia bahwa mereka akan membiarkannya menukar apapun dengan materi baru yang bisa menyelamatkan Levi. Baru saat itulah Forlevia pergi. Mereka akan bernegosiasi dengan musuh mereka pada hari berikutnya. Begitu mereka pergi, sesosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Lewi. Dia memiliki ekspresi kesal saat dia mendekat. Lebih dari 100 pejuang berdiri di depan gudang benih kiamat. Pemimpin mereka adalah Aristole dan Neil. Para petarung di papan peringkat ilahi juga ada di sana. Cukup banyak orang yang mencoba mendapatkan materi baru. Mereka sangat khawatir ketika mereka melihat berapa banyak petarung terampil yang dimiliki Azure Dragon bersama mereka. Oleh karena itu, Archulea menugaskan semua petarung terbaik mereka dan bertekad untuk menjaga gudang benih kiamat tetap aman. Mereka mengarahkan seluruh kekuatan bangsa ke satu tempat itu, dan itu benar-benar mengerikan. Gudang benih Doomsday sudah memiliki lusinan pejuang elit, untuk memulai, jadi bantuan ekstra membuat tempat itu semakin tak bisa ditembus. Archulea memamerkan semua petarungnya sekaligus, dan itu menakutkan. Kekuatan seperti itu bisa membuat seluruh dunia terbalik. Satu tampilan sudah cukup, dan tidak ada yang berani memandang rendah mereka lagi. Tidak ada yang berani mengejar gudang benih kiamat juga. Itulah mengapa Forlevia tidak bisa menerobos. Bahkan sesepuh tidak yakin bahwa mereka bisa mencuri materi baru dari pasukan seperti itu. Itu adalah salah satu alasan mereka tidak menyerang sebelumnya. Aku yakin tidak ada orang lain yang akan datang lagi. Hah, tidak ada yang punya nyali untuk melakukannya. Sekelompok pejuang di papan peringkat ilahi baru saja terluka dan terpaksa pergi. Petik 2. Ya, mungkin benar untuk mengatakan bahwa bahkan para petarung papan atas di papan peringkat ilahi akan mengalami masalah jika mereka datang. Itu benar, hanya seorang idiot yang akan datang pada saat seperti ini. Aristole, Neil, dan yang lainnya masih mendiskusikan masalah ini ketika sosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Levi. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang melihat siapa itu.
Hahaha, semua orang tertawa ketika mereka melihat Levi di sana, dan Aristotle sangat senang karenanya. Pada saat itu, mereka melihat Levi hanyalah seorang idiot. Aku tidak percaya dia datang ke sini pada saat seperti ini. Apa gunanya? Apakah dia di sini untuk membiarkan kita membunuhnya? Hahaha. Aristotle tertawa begitu banyak sehingga dia sakit perut. Apa yang kamu lakukan di sini, Levi Garrison? Tanya Neil sambil tertawa. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam anak buahmu? Tanya seorang pria acak sebelum dia tertawa keras. Tamparan. Saat itu, Levi menamparkan pria itu dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Bab 2313 lalu mati. Mengejutkan, mengerikan. Kabut berdarah menyebar di depan semua orang. Aristotle, Neil, dan yang lainnya paling terpengaruh karena mereka berdiri paling dekat dengan pria itu. Darahnya berceceran di seluruh wajah mereka. Oleh karena itu, mereka semua bisa merasakan darah hangat di wajah mereka. Keheningan terjadi. Seluruh tempat telah berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang mengira Levi akan tiba-tiba menyerang seperti itu. Pria yang ditampar Levi sampai mati relatif lemah dan praktis menduduki peringkat terakhir di papan peringkat sementara. Tetap saja, agak menakutkan bahwa dia berubah menjadi kabut berdarah dalam hitungan detik. Bunuh dia, perintah Aristotle segera setelah dia mendapatkan kembali pijakannya. Beraninya dia melakukan pembunuhan di depan kita. Dia harus mati. Ya, bunuh dia. Neil dan yang lainnya juga berteriak. Hampir 100 pejuang menyerang secara bersamaan. Ledakan, mendera, bang. Levi hanya membutuhkan beberapa tamparan dan beberapa pukulan untuk mengubah para petarung itu menjadi kabut berdarah juga. Mereka bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk membela diri. Betapa mengejutkan. Setiap orang di situs itu tercengang. Mereka menatap Levi tidak percaya. Tidak aneh jika dia membunuh satu pejuang, tetapi dia berhasil membunuh hampir 100 dari mereka. Itu pasti menjengkelkan. Serang, sekarang. Aku tidak percaya bahwa Levi Garrison bisa mengancam kita sendirian, geram Aristotle, yang mulai sedikit marah. Dia mengirim semakin banyak pejuang ke lapangan. Namun, Levi tidak pernah berhenti terus maju. Tidak peduli berapa banyak pejuang yang mengejarnya. Dia masih berhasil mengubahnya menjadi kabut berdarah hanya dengan satu tamparan. Kejutan. Ekspresi semua orang berubah suram. Ada kemungkinan bahwa petarung biasa-biasa saja yang mereka kirim sebelumnya tidak cukup kuat untuk mengalahkan Levi, tetapi keadaan telah berubah. Sebagian besar petarung yang mereka kirim setelah itu seharusnya lebih kuat dari Levi. Aku memberi semua orang kesempatan, tetapi kamu menolak untuk mengindahkan peringatanku. Levi menyeringai. Dia membunuh para pejuang satu demi satu. Oh tidak, oh sial, Levi telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Aristotle dan Neil dengan cepat mencari tahu. Mengingat kekuatan yang dia tunjukkan pada saat itu, tidak mungkin dia berada di peringkat serendah itu di papan peringkat sementara. Paling tidak, dia berada di puncak papan peringkat sementara. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan membunuhnya. Pelindung gudang benih kiamat, yang berada di papan peringkat ilahi, menyeringai jahat sambil perlahan mendekati Levi. Sejauh menyangkut petarung itu, tidak masalah seberapa kuat Levi. Tidak mungkin dia ada di papan peringkat ilahi. Tamparan, puff. Sayangnya, petarung itu langsung ditampar kabut berdarah. Seolah-olah petarung itu adalah semangka yang meledak. Semua orang tercengang melihat itu. Dia membunuh seorang pejuang di papan peringkat ilahi begitu saja. Seberapa kuat pria itu? Pikiran Aristotle dan Neil kosong. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana memproses semua yang mereka lihat. Bunuh dia. Pejuang lainnya mengejar Levi satu demi satu. Mereka menolak untuk membiarkan Levi menginjak harga diri Archulea seperti itu. Bahkan para petarung di papan peringkat ilahi akan habis-habisan. Apakah kamu yang melukai anak buahku? Tanya Levi dengan kejam. Ya, kami. Potongan sampah yang tidak berguna itu lemah. Namun, mereka mencoba mencuri materi baru. Mereka beruntung mereka berlari cukup cepat. Jika tidak, mereka semua akan mati sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Balas dendam para idiot itu. Para petarung di papan peringkat ilahi tidak pernah menganggap serius Levi. Senang mendengarnya. Sekarang mati. Pembantaian Levi dimulai segera setelah dia selesai berbicara. Para petarung di papan peringkat ilahi memulai pertarungan dengan perasaan bangga, tapi itu segera digantikan dengan kejutan, kemudian kengerian, lalu keputusasaan. 1.
2. Para petarung di papan peringkat ilahi jatuh satu persatu saat Levi mengubah mereka semua menjadi daging busuk. Terlepas dari keterampilan dan kekuatan bertarung mereka yang menakutkan, mereka masih tidak lebih dari orang biasa ketika berhadapan dengan Levi. Dia benar-benar menamparkan mereka semua sampai mati. Kekuatan tempurnya tidak bisa disangkal. Dalam hitungan detik, lebih dari 100 petarung telah berubah menjadi seonggok daging busuk. Semakin banyak pejuang Levi jatuh, Archulea semakin ketakutan. Setiap warga di situs akan menjadi gila. Mereka adalah petarung terbaik di negara ini, dan mereka adalah kebanggaan dan kegembiraan negara. Namun, dia membunuh mereka dalam sekejap. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Levi hanya perlu menamparkan mereka sekali untuk membunuh mereka, dan itu benar, terlepas dari seberapa kuat para petarung itu. Hanya itu yang kamu punya. Levi memindai warga Archulea perlahan. Bab 2314 Harga Tidak Bersyukur. Seorang pria lajang mengejek seluruh bangsa. Tidak ada yang bisa menahan amarah mereka. Kebanggaan Archulea tergantung pada keseimbangan, jadi kita harus mengalahkannya. Kami tidak akan menanggung penghinaan semacam ini. Bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Pejuang Archulea agak sombong. Masing-masing dari mereka menyerang Levi. 100.000 petarung akhirnya meluncur bersama. Itu terlalu mengejutkan. Hah, ejek Levi. Mereka mungkin memiliki lebih banyak pria bersama mereka, tetapi tidak satu pun dari para pejuang itu yang berharga. Mereka tidak lain hanyalah umpan meriam. Pertempuran berlangsung selama sekitar setengah jam. Pada akhirnya, hanya satu orang yang tetap berdiri di depan gudang benih kiamat. Mayat memenuhi lapangan yang luas. Semua orang mengerang kesakitan dan mengerang di tanah. 100.000 pejuang. Namun, tidak ada satu pun yang berdiri. Levi telah meremas ratusan ribu dari mereka sendiri. Mereka beruntung karena Levi menahan dan tidak memusnahkan mereka semua. Jika tidak, semua pejuang di negara ini akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tidak ada yang akan bertahan. Yang tersisa hanyalah Aristole, Nil, dan yang lainnya. Mereka gemetar tanpa henti saat keringat gugup menetes di dahi mereka. Sebenarnya, mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa cairan menetes dari setiap pori. Celana mereka, khususnya, sangat basah. Bau menyengat, yang dihasilkan dari campuran keringat dan urin, ada di mana-mana. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka buang air kecil dan menangis. Mereka tidak pernah menduga bahwa Levi akan menjadi sekuat itu. Siapa yang mengatakan bahwa kekuatan Levi adalah sesuatu dari masa lalu? Dan idiot mana yang memberi peringkat Levi di bawah 8.000 di papan peringkat sementara? Kecakapan tempurnya, dia mungkin berada di puncak papan peringkat ilahi. Dan ada apa dengan berita palsu yang mengklaim bahwa dia berada di ranjang kematiannya karena dia dilukai oleh industri maya? Aristole dan yang lainnya sangat marah sehingga mereka bisa mati karena tekanan darah tinggi. Mereka juga sangat menyesali keputusan mereka. Sebelumnya, mereka menyangkal fakta bahwa Levi telah menyelamatkan Archulea 3 tahun lalu karena mereka berpikir bahwa dia terlalu lemah. Mereka berasumsi bahwa mereka tidak akan mendapat manfaat dari membalas kebaikannya. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa tidak masalah jika mereka melunasi hutang mereka. Tapi dia ternyata sangat kuat sehingga dia bisa memusnahkan seluruh negeri. Levi telah membuktikan bahwa, bahkan sendirian, dia bisa menghancurkan ratusan ribu petarung terbaik di Archulea. Dia perlahan berjalan ke Aristole dan Nil sebelum bertanya, jadi, apa keputusannya? Apakah Anda masih menyangkal bahwa saya menyelamatkan negara Anda 3 tahun lalu? Berdebar, berdebar. Aristole dan yang lainnya langsung berlutut dan membenturkan kepala mereka ke tanah. Ya, kamu adalah penyelamat kami. Archulea Anda yang diselamatkan 3 tahun lalu. Kami adalah monster, dan kami membuat kesalahan. Anda pria yang murah hati, jadi mohon maafkan kami atas kesalahan kecil kami. Kamu adalah dewa kami. Mulai sekarang, kami akan memujamu seperti kamu adalah dewa. Semua orang memohon pengampunan Levi. Levi terkekeh dan mengingatkan, aku sudah memberimu kesempatan untuk menebus, tapi kau brengsek menolak untuk melakukan apa yang benar, jadi matilah. Levi tidak menunjukkan belas kasihan kepada J*Rex seperti Aristole. Sebuah sambaran petir menyambar, dan darah berceceran. Aristole dan yang lainnya langsung dimusnahkan. Ini adalah harga untuk tidak tahu berterima kasih. Geram Levi jahat. Orang-orang yang masih hidup menjadi pendiam.
Mereka tidak akan pernah melupakan hari itu. Kau tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Tanya Levi. Semua orang mengangguk dengan penuh semangat. Levi pergi setelah itu. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi di sana hari itu. Bagaimanapun, Levi adalah kepala organisasi suci, jadi hanya butuh satu kata darinya untuk menyimpan berita itu. Phoenix dan yang lainnya tetap diam ketika mereka melihat bahwa Levi aman dan kembali. Dengan Forlevia dan sesepuh di sana, wajar saja jika Levi aman. Mereka mengabaikan Levi dan terus merawat luka mereka. Levi langsung tidur. Keesokan harinya, semua orang dibangunkan oleh serangkaian ketukan pelan. Itu mengejutkan mereka dan mendorong mereka untuk berkumpul di pintu depan. Halo, saya Elliot, perwakilan Archulea. Saya di sini untuk menyampaikan materi baru. Ini semua yang kami miliki. Semua orang terdiam. Bab 2315. Apakah Anda melakukan ini? Azure Dragon, Floyd, Swordfin, dan yang lainnya semua terperangah mendengarnya. Tepat malam sebelumnya, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan materi itu. Mereka melawan kami saat itu tetapi mengirimkan materi kepada kami pagi ini. Apa yang terjadi? Semua orang melihat betapa kuatnya para petarung di Archulea. Negara itu bahkan menugaskan sejumlah pejuang yang konyol untuk melindungi gudang benih kiamat, dan itu menunjukkan betapa bertekadnya mereka untuk menyimpan bahan-bahan itu untuk diri mereka sendiri. Mereka akan habis-habisan dan akan mengorbankan apa saja untuk memastikan tidak ada yang mendapatkan materi baru itu. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan mengirimkan barang itu keesokan paginya? Azure Dragon dan yang lainnya merasa itu mungkin penipu. Namun, Elliot adalah penguasa baru Archulea, dan posisi politiknya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan oleh Aristole maupun Neil. Tidak ada yang bisa berpura-pura menjadi dia, jadi dia harus menjadi yang sebenarnya. Juga, dia pasti memiliki wewenang untuk membuka gudang benih kiamat. Phoenix memeriksa bahannya juga dan mengetahui bahwa barang yang dikirim itu asli. Mereka benar-benar menyampaikan materi. Tapi kenapa? Apa yang terjadi semalam? Bagaimana hal-hal berubah begitu drastis? Apakah ini nyata? Semua orang tampak terperangah. Rasanya seperti mereka berfantasi itu semua, dan itu terlalu nyata. Ini yang sebenarnya. Saya di sini untuk mewakili Archulea dan menyampaikan materi baru. Harap dicatat juga bahwa kami telah mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada Merlevi Garrison. Dia adalah orang yang menyelamatkan kita 3 tahun lalu dan mengusir leluhur. Negara itu telah menghukum Aristole dan yang lainnya karena cara mereka yang tercela dalam menangani berbagai hal. Mereka semua dijatuhi hukuman mati. Semua orang bahkan lebih terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Elliot. Apa yang telah terjadi? Pertama, Elliot menyampaikan materi baru secara langsung. Kemudian, mereka secara terbuka meminta maaf. Perilaku ini di luar kebiasaan, heck, benar-benar aneh. Mengapa mereka melakukan ini? Archulea tidak perlu melakukan apa-apa. Mengingat kekuatan yang mereka miliki, mereka bisa menjadi tidak tahu malu seperti yang mereka inginkan dan terus menyangkal kebenaran. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Phoenix dan yang lainnya adalah contoh yang bagus untuk itu. Mereka pergi untuk mencari keadilan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kekuatan musuh mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa marah secara internal. Itulah mengapa semua yang terjadi keesokan paginya tampak di luar kebiasaan. Semuanya sangat aneh. Tolong beritahu Tuan Garrison bahwa kami telah belajar dari pelajaran kami dan tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Mulai sekarang, negara ini akan bebas dari semua pria dan wanita yang tidak tahu berterima kasih. Itu adalah janji, kata Elliot dengan takut. Setelah mengatakan bagiannya dan melakukan pengirimannya, pria itu berlari seperti angin. Seolah-olah dia khawatir Levi akan muncul jika dia tinggal terlalu lama. Itu membuat Azure Dragon dan yang lainnya semakin bingung. Serius, apa yang terjadi? Apa yang membuat Archulea tiba-tiba menyerah seperti ini? Mereka menatap materi baru yang mereka miliki dan tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Levi terbangun pada saat itu dan keluar dari kamarnya. Dia menguap dan meregang ketika dia bertanya, apakah mereka menyampaikan materi baru? Hah? Bagaimana Anda tahu itu? Petik 2. Semua orang penasaran, sebenarnya, mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka terkejut. Bagaimana dia tahu? Karena akulah yang menyuruh mereka melakukan pengiriman.
Saya meminta mereka untuk melakukannya karena saya ingin semua orang merasa nyaman. Oh, dan aku telah membunuh semua orang yang melukai semua orang tadi malam, jadi aku telah membalaskan dendammu, jawab Levi acuh tak acuh. Seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca. Namun, kata-katanya membuat Azure Dragon dan yang lainnya menganga. Tetapi, semua orang menatap Levi dengan heran dan bingung. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar di balik itu semua? Tapi itu tidak mungkin. Untuk mencapai sesuatu seperti ini, dia akan membutuhkan kekuatan untuk membuat seluruh negara bertekuk lutut. Archulea memiliki terlalu banyak pejuang elit, dan mereka memiliki lebih dari 100.000 pejuang yang ditempatkan di sana. Di antara para petarung itu adalah mereka yang berperingkat di papan peringkat ilahi. Azure Dragon dan yang lainnya belajar secara langsung betapa kuatnya para petarung itu. Mereka bahkan melukai kita. Hanya petarung peringkat atas di papan peringkat ilahi yang bisa mencapai sesuatu seperti ini. Heck, bahkan mungkin saja hanya pria peringkat 1 yang mampu melakukan hal seperti ini. Itu berarti Kaisar Kegelapan harus muncul secara langsung untuk melakukan sesuatu seperti itu. Bos, apakah kamu benar-benar yang melakukan semua ini? Bab 2316 Daftar Bodoh. Kura-kura hitam menguji air dan bertanya dengan hati-hati. Semua orang juga penasaran dengannya. Levi memberi mereka versi catatan tebing tentang bagaimana dia menghancurkan seluruh bangsa. Mereka percaya apa yang dikatakan Levi tentang apa yang telah terjadi. Saat itu, Azure Dragon dan yang lainnya tiba-tiba teringat sesuatu. Semua orang menoleh satu sama lain dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Ini Forlevia dan mentornya. Mereka menyelamatkan kami malam sebelumnya, dan hanya ada satu alasan mengapa mereka muncul di sana. Mereka ingin mendapatkan materi baru untuk bos. Itu artinya mereka pasti menyerang. Sesepuh dari The Cardinal Hall tidak dalam posisi untuk muncul di depan umum, jadi mereka diam-diam menekan negara dan memaksa mereka untuk mengirimkan item. Oke, semuanya masuk akal sekarang. Ini semua yang dilakukan Evie dan mentornya. Evie mungkin tidak memiliki apa yang diperlukan untuk membuat seluruh bangsa bertekuk lutut, tetapi mentornya memilikinya. Mereka ada di papan peringkat ilahi, tapi toh tidak ada yang berani melawan mereka. Mereka pasti bisa mencapai semua itu jika mereka bergabung. Semua orang menyeringai setelah mereka memahami segalanya. Levi melihat ekspresi di wajah mereka dan tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tidak keberatan tidak mendapatkan kredit apapun, meskipun selama mereka merasa aman. Kamu harus menelan materi baru sekarang karena kami memilikinya bersama kami. Ya, ayo cepat sebelum mereka berubah pikiran. Semua orang mengambil materi baru untuk ditelan Levi. Levi tidak ingin ada yang khawatir, jadi dia menelannya dengan patuh. Semua orang menghela napas lega ketika mereka melihatnya mengambil materi baru. Setelah itu, mereka menyimpan sisa materi baru. Mereka bersorak dan mulai merayakannya. Kami menghabiskan begitu banyak waktu, tetapi itu semua sepadan. Kami akhirnya sembuh bos. Petik 2. Ini sempurna. Kami telah menyembuhkan akar penyakit bos. Petik 2. Terima kasih kepada langit. Aku tahu itu. Sudah kubilang bos akan baik-baik saja. Semua orang bersorak, tapi Azure Dragon tetap tenang. Untuk memastikan, tolong periksa bos sekali lagi, Phoenix, pinta Azure Dragon. Phoenix mulai memeriksa segera. 1 jam kemudian. Phoenix berseru kaget, sepertinya materinya berhasil. Kesehatan bos sangat baik, dan tidak ada tanda-tanda dia sakit. Sepertinya efek senjata Maya Industries telah dinetralkan sepenuhnya. Bos telah pulih. Petik 2. Kata-kata Phoenix membuat semua orang bersemangat. Mereka merayakannya dengan bebas dan bahagia. Semua orang berasumsi bahwa bahan baru telah menyembuhkan Levi dari zat kimia yang disebabkan oleh industri Maya. Mereka tidak tahu bahwa Levi tidak pernah sakit. Sebenarnya, Phoenix terlalu khawatir dan berpikir ada yang tidak beres dengan kesehatan Levi, bahkan ketika dia baik-baik saja. Dia hanya berasumsi bahwa racun itu menganggur dan tidak beraksi. Kondisinya tetap sama setelah dia mengambil materi baru, tetapi kecemasan Phoenix telah mereda. Itulah sebabnya dia memberi Levi tagihan kesehatan yang bersih setelah dia memeriksanya lagi. Levi menyeringai penuh amarah. Kesehatannya tidak ada hubungannya dengan materi baru, tetapi Azure Dragon dan yang lainnya berpikir bahwa materi baru itu menyembuhkannya. Levi tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia hanya ingin mereka bahagia. Baiklah,
Mari kita kembali sekarang. Kita harus menjaga keamanan material baru yang tersisa. Semua orang segera kembali. Bos, kamu harus berlatih keras setelah kamu kembali. Persaingan antara Anda dan istri Anda masih berlangsung. Waktumu tinggal 2 bulan lagi, kan? Anda harus berperingkat lebih tinggi daripada dia. Petik 2. Dia benar. Begitu dia pulih, kekuatannya kemungkinan akan meningkat secara eksponensial, dan dia pasti akan menjadi salah satu individu dengan peringkat teratas di papan peringkat ilahi. Anda tidak bisa kalah. Mari buru-buru pulang dan temukan cara untuk menggabungkan semua teknik kita. Jadikan itu milik Anda sendiri dan buat semua orang kagum. Kata Azure Dragon sambil tersenyum. Semua orang mengangguk setuju. Tepat sekali. Kami memiliki kepercayaan pada Anda, bos, dan menahan napas untuk melihat seberapa cerah masa depan Anda. Semua orang mengantisipasi kelahiran petarung hebat lainnya. Biarkan saja peringkat mereka sesuka mereka. Levi tidak pernah peduli tentang daftar bodoh. AB 2317 pencapaian Aula Kardinal. Tidak butuh waktu lama sebelum Elliot mengadakan konferensi pers bersama untuk meminta maaf kepada Levi secara terbuka. Yang pertama juga mengaku berhutang budi kepada Levi karena yang terakhir menyelamatkan negara 3 tahun lalu. Selain itu, Elliot mengklaim bahwa negara telah memberikan Levi setiap bagian terakhir dari materinya untuk berterima kasih kepada Levi atas kebaikannya. Semua orang terkejut mendengarnya. Mereka paling penasaran mengapa Archulea berubah sikap begitu drastis dalam 1 hari. Sehari sebelumnya, warga sombong dan tidak peduli dengan siapapun. Namun, mereka meminta maaf pada hari berikutnya. Itu tidak bisa dipercaya. Apa yang terjadi tadi malam? Semua orang yakin bahwa sesuatu telah terjadi, tetapi mereka tidak tahu secara spesifik. Tampaknya seseorang telah menyegel semua catatan, dan bahkan tidak ada cara untuk memulai penyelidikan. Semua orang memiliki perhatian mereka di web gelap pada saat itu. Sayangnya, web gelap juga tidak pernah membagikan berita apapun. Bagian yang paling menakutkan dari siaran pers adalah bahwa hal itu membuktikan bahwa Levi telah mendapatkan materi barunya. Itu artinya dia akan baik-baik saja. Donald dan Tyrone terperangah. Mereka berpikir bahwa Archulea tidak akan pernah membantu Levi dan berasumsi bahwa Levi pasti akan mati. Yang mengejutkan mereka, Archulea meminta maaf pada hari berikutnya dan menyampaikan materi baru secara langsung. Levi langsung pulih, dan semua usaha kami sia-sia. Sepertinya kita harus mencari jalan lain untuk berurusan dengan Levi. Donald dan yang lainnya sudah mencoba menemukan cara baru untuk mengejar Levi. Semua orang merasa sama kecewanya. Mereka berpikir bahwa Levi pasti akan jatuh, tetapi yang mengejutkan mereka, dia mendapatkan materi baru dan selamat. Beberapa musuh mencoba menyerang setelah mendengar bagaimana Levi mendapatkan materi baru. Yang membuat mereka cemas, Azure Dragon dan yang lainnya bekerja dengan cepat dan telah kembali ke Erudia sebelum ada yang bisa melakukan apapun. Apa yang kita lakukan dengan sisa materi baru ini? Semua orang berjuang dengan masalah itu setelah mereka sampai di rumah. Oh well, Archulea memberikan materi kepada bos, jadi dia yang harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan itu. Kami tidak bisa menyimpannya untuk diri kami sendiri, kata Azure Dragon. Levi menyeringai dan menjawab, barang ini tidak berguna bagiku, jadi kalian harus mengambilnya. Lakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Anda bahkan dapat membuangnya jika Anda mau. Petik 2. Baiklah kalau begitu, bos. Kami akan mengambil materi baru dan melakukan penelitian. Barang-barang ini terlalu berharga, dan sangat penting untuk banyak penelitian. Ini mungkin yang terbaik. Banyak yang memperhatikan materi baru, dan mungkin akan sulit bagi Anda untuk menyimpannya dengan aman. Akan berbahaya jika sekelompok pejuang datang untuk mencoba dan mencurinya. Itu benar, melindunginya akan jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. Lebih baik jika kita menyimpannya di Garrison Industry. Hei, itu ide yang brilian. Saya akan khawatir jika bos menyimpannya pada dirinya. Menguncinya adalah pilihan teraman dan terbaik. Semua orang mengkhawatirkan keselamatan Levi, jadi mereka berpikir bahwa pilihan terbaik adalah menyimpannya di dalam Garrison Industries. Ketika Azure Dragon dan yang lainnya membawa materi baru ke industri Garnison, mereka melihat Edmund sedang menunggu mereka. Anda kembali dengan materi baru, komentar Jenderal Kardinal Hall sambil tersenyum. Dia senang ketika mendengar bahwa mereka telah kembali dengan materi baru. Kelangsungan hidup Levi, bagaimanapun,
siapa yang peduli dengan pria itu? Apa yang dia bandingkan dengan nilai materi baru? Akan menjadi lelucon untuk mengatakan bahwa dia benar-benar peduli tentang kehidupan Levi. Tidak, dia hanya datang sendiri untuk materi baru itu. Ya, kami mendapatkannya. Itu milik bos, tapi dia membiarkan kita memilikinya. Phoenix menunjukkan materi baru kepada pria itu. Apa hubungannya dia dengan ini? Archulea hanya meminta maaf dan menyerahkan item tersebut setelah The Cardinal House Elders menekan mereka. Pada akhirnya, Eragon dan The Cardinal Hall lah yang menyelesaikan semua ini. Jadi, Levi tidak ada hubungannya dengan itu, kata Edmund. Semua orang menjadi tenang setelah mendengar itu. Yah, kurasa dia benar tentang itu. Orang lain mungkin tidak tahu mengapa Archulea berubah pikiran, tetapi Azure Dragon dan yang lainnya melakukannya. Evie dan mentornya lah yang meminta Archulea untuk menyerahkan materi baru. Bab 2318 Aku akan menunggu di puncak gunung. Di satu sisi, Levi harus berterima kasih kepada The Cardinal Hall untuk semuanya. Kami hanya melakukannya demi putrinya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa sesepuh kami yang memberinya obat, tambah Edmund sambil tersenyum. Itu benar, kami berterima kasih atas nama bos kami, kata yang lain. Karena The Cardinal Hall adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendapatkannya, aku harus mempertahankannya. Edmund mengambil materi baru dari Phoenix. Tetapi, semua orang berpikir bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak bisa benar-benar memahaminya. Pada akhirnya, Edmund pergi dengan materi baru. Dia mengambilnya untuk melakukan penelitian, tapi dia tetap bekerja untuk Erudia, jadi yang lain membiarkannya pergi. Dikatakan demikian, Azure Dragon dan yang lainnya segera menyadari bahwa orang-orang yang bekerja untuk industri Garnison tampaknya menghindari mereka. Sepertinya mereka memilih kita dan mencoba untuk mengambil kekuatan kita sampai, sedikit demi sedikit, posisi kita menjadi tidak lebih dari cangkang kosong. Selain itu, hidup menjadi damai. Levi melanjutkan pelatihan saat dia menyelidiki dan mencoba menemukan Lab of Gods. 15 hari kemudian, Zoe pulih dan muncul. Kecakapan tempurnya membawanya ke papan peringkat ilahi. Zoe kemudian menjadi alasan Divine Leaderboard harus diperbarui secara berkala. Dia membuatnya agar ada perubahan pada daftar setiap hari. 1 bulan kemudian, dia menduduki peringkat sebagai salah satu dari 100 petarung teratas di papan peringkat ilahi. Posisi Levi juga berubah. Setelah dia diduga sembuh dari bahan kimia industri maya, kekuatan tempurnya juga meningkat. Dia naik dari di bawah 8.000 di papan peringkat sementara menjadi sedikit di bawah 6.000 di daftar yang sama. Tidak buruk, bos. Anda telah meningkat cukup banyak dan melampaui lebih dari 2.000 pejuang. Jika segala sesuatunya terus berkembang seperti ini, Anda akan segera mencapai papan peringkat ilahi. Petik 2. Semua orang senang. Fakta bahwa Levi telah melampaui banyak petarung berarti dia benar-benar telah bekerja lama dan keras. Dia tidak mengecewakan kita. Tentu saja, tingkat peningkatan itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemajuan Zoe. Bahkan mungkin benar untuk mengatakan bahwa peningkatan Levi adalah omong kosong. Lagi pula, perbedaan kecepatannya terlalu besar. Itu seperti membandingkan kecepatan seorang anak di atas sepeda roda 3 dengan kecepatan seorang pilot di atas pesawat jet. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Zoe berubah dari seseorang yang bahkan tidak ada di papan peringkat sementara menjadi salah satu dari 100 petarung teratas di papan peringkat ilahi. Tingkat peningkatan itu terlalu banyak, dan mungkin sedikit menakutkan. Secara alami, Zoe senang melihat bahwa Levi telah meningkat juga. Terus berjalan dan lakukan perlahan. Saya percaya pada Anda, dan saya yakin Anda akan berhasil mencapai papan peringkat ilahi, pada akhirnya. Saya akan menunggu Anda untuk menantang saya di puncak gunung. Ingat kesepakatan kita. Kami masih punya 1 bulan lagi, kata Zoe sambil tersenyum. Yang benar adalah bahwa Zoe sebenarnya kecewa. Dia berharap Levi akan membaik dengan cepat dan memberi tekanan padanya. Dengan begitu, mereka bisa saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Sayangnya, hal semacam itu tidak terjadi. Perbedaan mereka terlalu besar. Pada awalnya, Zoe berpikir bahwa Levi setidaknya bisa mencapai 1000 teratas di papan peringkat sementara, tetapi dia tidak berhasil menekannya sama sekali. Seolah-olah dia adalah sepotong sampah yang tidak berguna. Saat itu, Levi tidak bisa lagi menginspirasinya untuk bekerja lebih keras. Oleh karena itu, satu-satunya sumber inspirasi Zoe adalah Forlevia.
Duo ibu anak itu bertarung sekali, dan Zoe masih sedikit lebih lemah dari Forlevia. Bagaimanapun, Zoe ingin menjadi yang teratas bersama Forlevia. Namun, mereka harus menunggu Levi untuk mencapai puncak secara perlahan. Saya akan puas dengan seseorang yang biasa-biasa saja, tetapi sejujurnya saya tidak membutuhkannya lagi. Azure Dragon dan yang lainnya pergi ke Levi dengan berat hati. Bos, kami mungkin memuji Anda, tetapi Anda harus tetap melihat kebenarannya. Kami tahu bahwa keluarga Lopez dan Black telah mencuri semua buku teknik yang kami berikan kepada Anda. Kami juga tahu bahwa Anda telah menggunakan teknik lama untuk berlatih. Sayangnya, kau juga melihatnya, kan? Metode lama tidak bekerja dengan baik. Anda masih berada di papan peringkat sementara, sedangkan Zoe, yang telah menggunakan metode baru, telah naik ke atas 100. Dia bahkan bukan seorang pejuang saat itu. Jelas bahwa metode baru ini bekerja lebih baik. Ini juga berarti bahwa metode tradisional telah digantikan. Itu tidak mungkin bersaing dengan metode baru. Petik 2. Bab 2319 Keluarga Lopez dan Keluarga Hitam melakukannya. Ya memang, Anda mewakili era lama, sedangkan Zoe mewakili era baru. Waktu 2 bulan sudah cukup untuk memutuskan pemenang di antara kalian berdua. Petik 2. Membandingkan kamu dan dia seperti membandingkan anak kucing dengan harimau. Bos, tolong bangun dan hadapi kenyataan. Anda harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak cocok. Saya yakin Anda akan menjadi lebih mampu daripada Zoe dan yang lainnya jika Anda fokus melatih teknik-teknik baru. Lagi pula, kamu berbakat dan cukup berpengalaman untuk melakukan itu. Bos, dengarkan kami. Anda perlu meningkatkan kemampuan Anda sesegera mungkin, jadi kami akan berhenti mengkhawatirkan Anda. Petik 2. Semua orang bergabung untuk membujuk Levi. Dia hanya mendengus. Apa yang Anda tahu? Papan peringkat sementara dan papan peringkat ilahi diberi peringkat oleh 100 organisasi dan kekuatan di dunia. Sedikit yang mereka tahu bahwa setengah dari organisasi berada di bawah kendali organisasi suci. Dengan demikian, Levi dapat mengontrol peringkat papan peringkat ilahi jika dia mau. Peringkatnya di papan peringkat sementara bahkan tidak akurat, karena dia mengatakan kepada organisasi untuk menempatkan namanya di peringkat manapun. Lagi pula itu tidak akan mempengaruhi apapun. Namun, peringkat petarung lainnya akurat, didukung oleh data dan analisis. Hanya peringkat Levi yang diisi secara acak. Bos, kami tahu Anda enggan. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Petik 2. Kirin menunjuk ke suatu tempat di depan dan berkata, lihatlah keluarga Lopez dan Black yang mengambil semua buku teknik. Setelah berlatih teknik dari era baru, mereka telah berubah. Dia menambahkan, misalnya, Son, Logan, Jenny, Melanie yang berbakat adalah 100 teratas di papan peringkat sementara. Son berada di peringkat ke-8, dan dia akan memasuki papan peringkat ilahi kapan saja. Henry, Fabian, dan yang lainnya sekarang berada di peringkat 1000 teratas di papan peringkat sementara. Mereka sangat buruk sehingga mereka tidak bisa mendapatkan peringkat di papan peringkat sementara, tapi sekarang mereka adalah petarung elit. Setelah keluarga Lopez dan Black menerima buku-buku teknik terbaik pada zaman itu, kekuatan mereka meningkat pesat. Ada 2 orang lain yang akan membuat Anda tercengang. Bos, mereka berdua adalah mertuamu. Zoe memilih teknik yang cocok untuk mereka. Sekarang, salah satunya berada di peringkat nomor 987, dan yang lainnya berada di peringkat nomor 996 di papan peringkat ilahi. Sebelumnya, mereka adalah orang biasa, tetapi setelah berlatih teknik dari era baru, mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kamu harus menerima kenyataan. Meskipun Levi tidak tahu bahwa mertuanya sekarang berada di peringkat Divine Leaderboard, dia tidak terkejut mengetahui hal itu. Lagi pula, itu sangat normal untuk kursus kilat ini untuk menciptakan pejuang hanya dalam 2 bulan. Itu bukan sesuatu yang baru. Bagaimanapun, ini adalah sampah bagi Levi, karena dia bukan Yo pada umumnya. Bos, pikirkanlah, jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan sampah ini, orang lain mungkin akan mengolok-olok Anda. Untuk mencegahnya, kamu harus mulai berlatih tekniknya sekarang. Berbagai suara membujuk Levi. Levi menyeringai. Sekelompok orang bodoh yang kurang ajar. Nah, Anda perlu memperluas cakrawala Anda. Petik 2. Kita perlu memperluas cakrawala kita. Mereka membeku kaget mendengar kata-katanya.
Apakah dia baru saja mengatakan bahwa para petarung papan atas di papan peringkat ilahi perlu memperluas cakrawala mereka? Lalu bagaimana dengan orang biasa? Bos, kamu orang yang hebat, tapi kamu terlalu keras kepala, keluh mereka. Kamu akan kehilangan tantangan 3 bulan dengan Zoe. Levi tertawa. Aku punya 1 bulan lagi, kan? Tidak ada terburu-buru. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Levi siap kalah taruhan. Menyebutkan periode 3 bulan tidak ada gunanya. Petik 2. Bab 2320 Ketekunan. Itu Son dan anak buahnya. Mereka diberi peringkat di papan peringkat sementara dan beberapa tempat jauhnya dari papan peringkat ilahi. Mereka tidak cukup berbakat untuk masuk ke papan peringkat ilahi meskipun mereka memiliki kursus kilat. Seseorang dapat dengan mudah menentukan peringkat di papan peringkat ilahi dengan teknik yang diperlukan. Tapi sekarang, mereka telah tiba untuk menertawakan di depan Levi. Levi, ku dengar kau menolak untuk berlatih buku teknik. Kami di sini untuk berterima kasih. Jika Anda tidak menyerah, kami tidak akan tumbuh sebanyak ini. Kami akan segera memasuki papan peringkat ilahi. Dengar, kamu berada di peringkat ke-1000 di papan peringkat sementara. Kamu bukan tandingan kami, apalagi Zoe. Apakah Anda masih akan bertarung dengannya? Petik 2. Keluarga Lopez dan Black mencibir dengan jijik. Azure Dragon dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, karena mereka benar. Zoe sekuat petarung terkuat di antara mereka, apalagi Levi. Faktanya, aman untuk mengatakan bahwa mereka adalah dunia yang terpisah sekarang. Tantangan 3 bulan hanyalah lelucon. Saat itu, Aaron dan istrinya muncul. Kedua pencapaian mereka datang sebagai kejutan besar, karena mereka dulunya adalah orang biasa tetapi berakhir sebagai petarung yang berperingkat di papan peringkat ilahi. Mereka sekarang adalah petarung yang paling dihormati di keluarga Lopez dan Black. Setibanya mereka, Son dan yang lainnya berpisah untuk memberi jalan bagi mereka. Mereka berdua berhenti di depan Levi. Setelah memberinya kesempatan sekali lagi, mereka menghela nafas bersamaan. Levi, kau benar-benar lemah sekarang. Kami tidak akan membandingkan Anda dengan Evie atau Zoe. Lihat saja kami. Tidakkah kamu menyadari perbedaan mencolok antara kami dan kamu? Harun menyatakan, dulu kamu adalah petarung terkuat. Mengapa Anda terjebak di masa lalu, tetap stagnan? Ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatanmu, tetapi kamu menolak untuk melatihnya dan malah terjebak pada hal-hal dari masa lalu. Ibu mertuanya menimpali, itu benar. Ada banyak teknik bagi Anda untuk meningkatkan diri. Lihat, kita sekarang berada di peringkat Divine Leaderboard setelah berlatih teknik. Anda cukup berbakat untuk melakukannya. Selain itu, Zoe memberitahu kami bagaimana Anda dapat menggabungkan ribuan teknik menjadi satu, menjadikannya salah satu dari jenisnya. Mengapa Anda tidak mencobanya? Dia cukup sabar untuk mencoba meyakinkannya untuk berubah pikiran. Harun mendengus. Levi, kamu terlalu bangga untuk mempraktikkan teknik yang ditawarkan murid dan bawahanmu, kan? Bangunlah, karena ini adalah era di mana yang terkuat bertahan. Kehormatanmu tidak ada artinya. Kekuatan mengalahkan segalanya. Ini satu-satunya cara bagi Anda untuk bertahan hidup. Pergi dan berlatih sekarang. Bawalah semua buku teknik bersama Anda. Mungkin mustahil bagimu untuk melebihi kekuatan Zoe, tapi setidaknya kamu bisa memperkecil jarak di antara kalian berdua. Baik Harun maupun istrinya berdebat dengan Lewi. Selain sesepuhnya, mereka cukup kuat untuk melakukannya. Sudut bibir Levi melengkung membentuk senyuman. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Saya punya cara saya sendiri. Zoe harus menunjukkan rasa hormat kepada saya. Dia tidak mungkin melebihi aku. Betapa keras kepalamu. Ini seperti berbicara dengan dinding. Ya, semua orang terus mengatakan bahwa orang tua seperti kita keras kepala dan kaku, tapi kamu adalah orang yang paling keras kepala dan kaku yang pernah saya lihat. Karena Anda bersikeras untuk melatih teknik lama Anda, pergilah. Perbedaan antara Anda dan Zoe akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Mari kita lihat siapa yang akan dipermalukan ketika periode 3 bulan habis. Keduanya pergi dengan gusar. Alih-alih meneriaki Levi, Zoe terus menyemangatinya. Dia tahu ini bukan waktunya untuk membujuknya agar berubah pikiran. Sayangnya, dia menolak untuk mendengarkan kata-katanya. Satu-satunya cara adalah membuatnya menyadari kesenjangan di antara mereka setelah 3 bulan sehingga dia bisa mengejar ketinggalan. Levi, aku akan menunggu akhir periode 3 bulan tiba. Bersambung.